Dari kita mengenal Allah, akhirnya kita ngefans sama Allah. Ya kayak tadi kamu bilang ada skena, berarti ngefans suatu hal. Ya, yang paling berhak untuk defend itu kan Allah. Kalau kita tahu, ya kan, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, tempat kembali kita itu kan Allah. Jadi yang paling berhak untuk defend itu Allah. Jadi ngefans pada Allah dengan cara yang benar. Terus yang lagi rame sekarang itu kan skena. Iya. Soal skena itu kan kalau di dunia entertain, di dunia musik, di dunia seni gitu, itu kan gerombolan orang-orang yang mereka berkumpul terus menjadi satu dan membuat perkumpulan, terus disebutnya dengan skena gitu. Nah tapi yang mau kita obrolin ini skenanya beda nih Gus, karena skenanya yang mau kita obrolin ini singkatan dari semua karena Allah semata, jadinya skena. Dalam ini. Ini nih Gus, kenapa nih kalau saya yang awam nih ya, kenapa kita harus melibatkan Allah dari setiap apapun yang kita lakukan? Kenapa harus melibatkan Allah dalam segala hal? Ya sebenarnya sejak sebelum ada kita sampai hari ini kan memang semua yang membuat adalah Allah. Melibatkan zat yang menciptakan segala hal kan memang sudah sangat perlu dan harus. Ya, jadi memang hidup kita ya hanya untuk Allah, menghamba pada Allah. Dan kadang kita sering lupa, saking asiknya hidup ini, saking indahnya kehidupan ini, kadang kita lupa bahwa yang menciptakan itu ya Allah. Lah, agar kita tidak lupa bagaimana ini semua hidup yang indah, yang asik ya, itu dari Allah ya. Kita harus sering-sering berzikir, kita mengingat-ingat Allah, bahwa tugas utama kita sebagai manusia ya hanya untuk menghamba pada Allah. Adapun bekerja, beraktivitas itu kan diperbolehkan oleh Allah. Ada yang bahkan bekerja hukumnya wajib, bekerja yang hukumnya sunnah, bekerja yang hukumnya mubah, bahkan makruh sehingga haram. Itu kaitannya semua dengan Allah. Kita hidup di dunia ini ya kembali pada Allah. Sangat naif bagi saya kalau hidup tanpa mempersiapkan diri atau bekal untuk kembali pulang, yaitu ke rahmatullah atau mati. Itu menurut saya sangat naif, seolah-olah hidup kita kekal abadi. Maka sangat naif jika aktivitas kita tidak melibatkan Allah. Itu menurut saya malah sangat naif gitu loh. Melihat sesama manusia, oh itu juga makhluk ciptaan Allah, semua ingat Allah. Melihat tumbuhan ini adalah dari Allah, seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi minas samarati. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ini kan semua dari Allah gitu. Jadi sudah sangat harus ya melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Bahkan gini, kalau kita tahu hakikatnya dunia ini yang sangat asik ini, ada bahkan dengan drama-drama kehidupan, ada galau, ada sedih, ada susah, itu sebenarnya Allah itu hadir ya. Saat kita sedih, jangan anggap Allah telah meninggalkan kita, mencampakkan kita. Bahkan dengan kesedihan itu Allah juga bisa hadir. Dalam kesenangan, nikmat ya, dapat rezeki yang lebih banyak daripada hari sebelumnya, itu juga Allah bisa hadir di dalamnya. Dalam seteguk kopi itu juga Allah hadir di dalamnya. Coba, lidah bisa berfungsi merasakan, tangan bisa berfungsi untuk memegang, kaki bisa berfungsi untuk berjalan. Itu semua atas qadarullah, atas kehendaknya Allah ya. Itu bisa menjadi lantaran atau wasilah kita mengenal Allah. Karena gini, ada satu hal yang menarik sebenarnya. Setiap ibadah itu dasarnya adalah cinta. Setiap orang yang cinta pada apa saja, dia rela untuk melakukan apa saja bahkan. Nah, pun demikian Allah, kita beribadah pada Allah, itu dasarnya juga cinta.
Allah memberikan kita kewajiban ibadah padanya itu juga atas dasar cinta. Nah, bagaimana kita cinta pada Allah kalau kita nggak kenal? Tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Bagaimana caranya gitu supaya kita terus bisa memupuk rasa cinta? Kan kalau kita tahu tuh sebenarnya Allah itu selalu mencintai umatnya, Iya. tanpa terkecuali ya, meskipun senakal apapun kita gitu. Maka kita harus mengenali Allah paling enak itu dengan cara mengenali diri sendiri. Bagaimana kita, apa kita, kenapa adanya kita. Jadi memang mendekat pada Allah itu lebih ke perjalanan spiritual atau lebih pengalaman yang sangat filosofis sebenarnya ya. Tak kenal maka tak sayang itu sangat dalam. Dalam kitab Jawharatut Tauhid ada nadhaman fangdur ila nafsika suman takili li alamil ulwi summa sufli tajid bihi sunan badi al hikami. Nah, itu kalau kamu mau mengenal Allah ya kenali diri kamu. Terus berpindah ke alam yang tinggi langit, betapa bintang berkelipan dalam waktu malam hari, matahari terbit dan tenggelam, bulan. Ini semua pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Terus bumi ini ada gunung, begitu gagahnya menjulang tinggi. Di dalamnya ada pohon-pohonan, ya, hujan, air, ada danau dan lain-lain. Itu semua terdapat ayat-ayat Allah. Tapi kembali lagi, mulai dari yang terdekat. Ya, karena apa? Karena Allah itu akrab dengan kita, dekat dengan kita. Jadi mengenal Allah paling enak itu ya dengan melalui diri kita sendiri. Ya tahu? Pernah kan kamu mendengarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Iya, pernah. Ya. Itu kalau kita kenal diri kita, lemahnya kita harus bersandar pada zat yang maha kuat, yaitu Allah. Rendahnya kita harus bersandar pada zat yang maha tinggi, yaitu Allah. Terus agungnya Allah itu juga bisa bisa kita temukan dalam diri kita. Kita merasa butuh, kita harus bersandar mendefinisikan diri pada zat yang tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa, yaitu Allah. Sebenarnya dalam diri kita sendiri itu terdapat ayat-ayat Allah yang luar biasa. Maka kalau penghormatan Allah pada manusia itu sangat luar biasa. Laqad karramna bani Adam. Tak terkecuali setiap manusia Bani Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah dari sananya. Ya. Dari sananya Allah sudah memuliakan Bani Adam. Laqad karramna bani Adam. Jadi tak pandang ras, suku, jenis kelamin, tak pandang agama, tak pandang asal kedaerahan, ya. Itu semua dimuliakan oleh Allah, sehingga dari semua itu bisa menjadi perantara kita mengenal Allah, mengenal orang lain, kita mengenal Allah, bersaudara kita mengenal Allah. Itu semua bisa menjadi wasilah atau lantaran kita mengenal Allah. Dari kita mengenal Allah, akhirnya kita ngefans sama Allah. Ya kayak tadi kamu bilang ada skena, berarti ngefans suatu hal. Ya, yang paling berhak untuk defend itu kan Allah. Kalau kita tahu, ya kan, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, tempat kembali kita itu kan Allah. Jadi yang paling berhak untuk defend itu Allah. Jadi ngefans pada Allah dengan cara yang benar. Karena khawatir kalau ngefans tidak dengan cara yang besar, jadinya anarkis. Banyak supporter bola yang anarkis, itu kan dia juga ngefans, tapi caranya kurang benar. Nah, jadi kalau ngefans sama Allah dengan cara yang benar, caranya benar bagaimana? Sudah ada di disbuknya, yaitu Quran itu. Terus dijelaskan oleh sunnah Rasulullah bagaimana. Para ulama-ulama menjelaskan, mendefinisikan A, B, C, itu semua agar kita mencintai Allah dengan cara yang benar, tidak membabi buta. Karena cinta adalah suatu perasaan yang susah untuk didefinisikan. Ya, setidaknya kita tahu aturan. Ya, aturan-aturan sudah dijelaskan bagaimana harusnya menghamba pada Allah, cara ngefans pada Allah dengan cara ibadah, kan gitu. Merendahkan diri pada Allah untuk mendekatkan diri padanya. Meskipun bawah, rendah, sujud itu adalah cara paling dekat menuju zat yang maha tinggi. Meskipun sujud itu menaruh kepala kita di bawah atau merendah, itu adalah cara terdekat kita menuju zat yang maha tinggi, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tahu hakikatnya sebenarnya sangat luar biasa itu gitu. Bahkan dalam bermuasyarah atau bergaul, kalau kita melibatkan Allah itu juga bisa gitu loh. Nah itu gimana tuh? Kan biasanya kadang-kadang nih, apalagi problematika kita kaula muda gitu. Iya. Kita udah asik bergaul nih, kita sering lupa nih. Iya. Iya kan? Ya, saking asiknya tadi kadang kita sering terlena dalam hingar-bingar dunia. Hingar-bingar dunia kan tidak hanya harta semata, kendaraan, handphone, bukan. Bahkan pergaulan itu juga termasuk apa yang ada di dalam dunia. Nah, bagaimana caranya? Tadi itu kita melihat dengan sudut pandang yang sangat mendasar. Teman ngobrol kita ini juga manusia. Manusia ini juga ciptaan Allah. Dari teman kita ada yang namanya timbal balik. Ya. Bagaimana timbal balik yang saya maksud adalah saat kita berbuat baik, kita juga akan dapat perilaku baik dan lain-lain. Itu hanya timbal balik dari manusia. Padahal hakikatnya kalau kita tahu, kita berbuat baik ya berbuat baik aja. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Allah memberi bekal pada diri setiap manusia. Itu ada dua bekal, yaitu bekal baik dan bekal buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Semua orang itu berpotensi jahat, semua orang berpotensi baik. Dari kedua potensi itu kita juga bisa menangkap atau menemukan itu dalam pergaulan, dalam ngobrol, bergaul. Ada teman yang kadang agak nakal, ada usil. Ya memang betul itu ada. Ya, yaitu fujuroha wa taqwaha itu menjadi bekal manusia. Tidak ada orang yang 100% baik, tanpa cacat, tanpa aib. Setiap manusia pasti punya cacat. Dan tidak semua orang buruk itu 100% buruk. Dia juga bisa berbuat baik. Bahkan ada teman yang nuwakal tapi jujurnya minta ampun. Ya, kebaikan itu bisa kita temukan di mana saja.